Hai, selamat datang di Sleep Candle Story. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Antonio Meucci merupakan sosok dari penemu telepon yang sebenarnya. Meucci mengajukan paten ke kantor paten Amerika Serikat untuk perangkat telepon temuannya pada tahun 1871. Namun, transmisi elektromagnetik suara tidak ia sebutkan dalam peringatan patennya, yang kemudian dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Bagaimana kisah dari Antonio Meucci ini? Sebelumnya, kita telah membahas Alexander Graham Bell sebagai penemu telepon. Namun, ada nama lain di balik penemuan telepon ini. Bernama lengkap Antonio Santi Giuseppe Meucci, lahir di San Frediano, dekat kota Firenze, pada tanggal 13 April 1808. Meucci adalah lulusan dari Akademi Kesenian Firenze, lalu bekerja di Teatro della Pergola sampai tahun 1835, dan kemudian ditawari pekerjaan di Teatro Tecon, Kuba, dan berimigrasi ke sana bersama istrinya. Pada waktu senggangnya, Antonio Meucci suka melakukan penyelidikan terhadap sesuatu dan menciptakan barang-barang baru tanpa putus asa. Meucci juga telah mengembangkan cara menggunakan setrum listrik untuk menyembuhkan penyakit dan menjadi populer karenanya. Pada tahun 1850, Meucci pindah ke Staten Island, New York. Pada saat itu, Meucci jatuh miskin. Namun walaupun begitu, ia masih terus menyempurnakan alat yang diciptakannya, yaitu telepon. Dan di kemudian hari, dikarenakan Meucci sakit keras dan perekonomian yang sulit, istrinya terpaksa menjual beberapa alat-alat ciptaan Meucci hanya seharga $6 saja. Itu semua untuk biaya pengobatan. Dan setelah sembuh, Meucci bekerja keras siang dan malam untuk kembali membuat alat-alat ciptaannya. Pada tahun 1871, disebabkan tak cukup uang untuk membayar paten telepon, ia hanya membayar paten sementara yang berlaku untuk setahun dan harus diperpanjang pada tahun-tahun selanjutnya. Meucci pernah mencoba untuk mendemonstrasikan potensi telegraf berbicara ini serta membawa model dan segala keterangannya pada wakil ketua perusahaan telegraf Western Union, yaitu Edward Grant. Namun kemudian, setiap kali Meucci hendak menemuinya, wakil ketua ini selalu mengatakan bahwa dia tidak ada waktu. Dan 2 tahun setelahnya, saat Meucci meminta kembali semua materi telepon dari perusahaan tersebut, ternyata mereka hanya mengatakan bahwa materi tersebut telah hilang. Lalu tiba-tiba, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menyandang nama sebagai penemu telepon. Mengetahui hal ini, Meucci segera memanggil seorang pengacara untuk memprotes pada kantor paten Amerika Serikat di Washington. Namun Meucci mengalami kekalahan untuk kasus ini. Belakangan kebusukan terungkap setelah adanya permusuhan antara Alexander Graham Bell dengan Western Union. Tersingkap rahasia bahwa Bell sebelumnya telah menyetujui membayar 20% keuntungan komersil atas penemuannya selama 17 tahun kepada Western Union. Penemuan yang dimaksud adalah tak lain tak bukan telepon yang merupakan temuan awal dari Antonio Meucci. Dan dikarenakan hal ini, lebih dari seabad seluruh penjuru dunia mengenal bahwa Alexander Graham Bell adalah penemu telepon. Tetapi pada tanggal 11 Juni 2002,
Di Kongres Amerika Serikat, Antonio Meucci ditetapkan sebagai penemu telepon. Namun sayang, Antonio Meucci tak bisa turut bahagia oleh keputusan itu, karena dia sudah wafat lebih dari seabad silam. Tepatnya pada tanggal 18 Oktober 1889 dalam usia 81 tahun. Meucci ditetapkan sebagai penemu telepon pertama karena Alexander Graham Bell membuat telepon pertamanya di Boston pada tahun 1876, sedangkan Meucci, penemu Italia ini, telah menciptakan telepon lebih dulu pada tahun 1849. Dan pada September 2001, Meucci dengan resmi diterima sebagai pencipta telepon oleh Kongres Amerika dan bukan Alexander Graham Bell. Penemu telepon yang sesungguhnya kini telah terungkap. Sebuah buku mengklaim memiliki bukti kejahatan yang dilakukan oleh Alexander Graham Bell. Dalam buku tersebut, Bell dinyatakan bukan penemu telepon pertama. Dia malahan dituding telah mencuri ide telepon dari pesaingnya, Elisha Gray. Dalam buku yang berjudul The Telephone Gambit, Chasing Alexander Graham Bell's Secret itu, sang penulis, Seth Shulman, mengatakan bahwa Bell telah mencontek ide tersebut dari sebuah dokumen hak paten yang menjadi milik Gray. Shulman, sang penulis, yakin bahwa dokumen laboratorium milik Bell telah didigitalisasi dan diperbanyak pada tahun 1999, setelah sebelumnya keluarga Bell sempat menahannya pada tahun 1976. Dokumen ini menerangkan permulaan yang salah atas temuan Bell dan asistennya, Thomas Watson, yang mencoba mentransmisikan gelombang elektromagnetik melalui kabel. Sempat terjadi jeda uji coba selama 12 hari. Kala itu, Bell pergi ke Washington untuk menanyakan hak paten atas hasil kerjanya. Setelah itu, dia dikabarkan mulai mencoba sistem transmitter suara lainnya yang kemudian dinyatakan berhasil. Ketika Bell menemukan pendekatan baru tersebut, dia pun membuat sketsa diagram dari perangkat itu. Dokumen paten milik Gray ternyata menggambarkan teknik yang sama dan menampilkan diagram yang serupa. Buku ini juga sedikit menjawab kecurigaan para ilmuwan. Misalnya saja, desain transmitter Bell ternyata muncul tiba-tiba di tepi dokumen paten. Bahkan Bell dikatakan sempat kewalahan ketika mendemonstrasikan perangkat temuannya yang dibandingkan dengan temuan Gray. Akhirnya Bell ditantang untuk bersaksi dalam sidang pengadilan pada tahun 1878 untuk membuktikan temuannya ini. Namun Bell dengan cepat langsung memonopoli nama telepon yang diambil dari namanya. Di dalam buku tersebut, Bell juga diklaim sebagai pengacara yang ambisius dan berpengalaman mengorup hak paten orang lain. Sebelumnya, Bell dikenal sebagai penemu telepon, dan pada bulan Juni 2002, Kongres Amerika Serikat menetapkan bahwa Antonio Meucci lah yang menemukan telepon. Pada bulan September 2001, Meucci dengan resmi diterima sebagai pencipta telepon oleh Kongres Amerika dan bukan Alexander Graham Bell lagi. Sekali lagi, terbukti bahwa kebohongan tak akan bisa disembunyikan selamanya, dan juga bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, sesulit apapun caranya. Sekarang giliran Meucci, yang semula sebagai pihak yang dizolimi, yang memperoleh kemuliaan dan penghormatan atas jasanya kepada dunia dan juga kehidupan. Sementara untuk Alexander Graham Bell, tentunya ia harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini telah diupayakannya, dan dunia menjadi saksi atas semuanya itu. Sekian cerita singkat kita tentang Antonio Meucci, penemu telepon yang sebenarnya. Walaupun nama dan jasanya sempat terlupakan lebih dari seabad, namun ia memperoleh kembali kemuliaannya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon maaf
bila ada kesalahan atau kurangnya informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tidur, kawan.